Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah keputusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah bangsa dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda Kedua akan diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda, yaitu Gedung Kakolike Jongkwenbon, Osjava Bloskop, dan Indonesia's Club Bogo, Rumah Indekes Kramat nomor 106. Keseluruhan biaya akan ditanggung oleh organisasi-organisasi yang menghadiri kongres serta sumbangan sukarela. Selain itu, pertemuan juga menyepakati pembentukan kepanitiaan kongres dengan susunan sebagai berikut: Ketua Sugondo Jojo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsait, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Jarifuddin, Pembantu 1 Johan Mahmud Jaja, Pembantu 2 Katja Songkana, Pembantu 3 Sendok, Pembantu 4 Johannes Lemena, Pembantu 5 Muhammad Rajani. Rapat pertama, Gedung Katolieke Jongenlingenbon. Percerai-beraian itu wajiblah diperangi agar kita bisa bersatu. Sambutan Sugondo Jojo Puspito dalam pembukaan kongres. Rapat pertama malam hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolieke Jongenlingenbon atau KJB. Ketua Kongres Sugondo Jojo Puspito memberi sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Gedung Osjava Bioskop. Di Indonesia ini mesti lebih banyak perubahan-perubahannya dalam segala apapun juga. Kita harus membuang jauh-jauh itu tabiat mempermanja anak-anak kita. Purnomo Wulan. Rapat kedua, pagi hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicaraan Purnomo Wulan dan Samidi Pangoesarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antar pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga, Gedung Indonesia School Kebau. Pramuka tanpa semangat kebangsaan bukanlah pramuka. Teo Pengemanan. Rapat ketiga sore hari Minggu 28 Oktober 1928. Suenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Kemudian Ramelan mengemukakan tentang gerakan kepaduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerak kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal yang dibutuhkan dalam
Dalam perjuangan, Theo Pengamanan menyampaikan bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh peserta kongres. Kemudian kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugondo Djojo Puspito. Keputusan ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. A few moments later. Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sakarukun, Jong Islametan, Jong Bataksbon, Jong Calebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan ajas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepaduan. Dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di permukaan rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Istilah Sumpah Pemuda melekat pada keputusan kongres ini. Makna yang terkandung adalah agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.